kemarin Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, itu makan bersama di Teguh Umar, kediaman Megawati, dengan Mahfud MD. Sehingga pada heboh nih di media sosial, juga di media lainnya ya kan gitu, bahwa Mahfud MD yang sering disebut dengan inisial M, hari ini bakal diumumkan sebagai bakal cawapres dari Ganjar Pranowo. Kalau Bapak memandangnya sama atau punya pikiran lain ya Pak? Kalau saya pribadi harapan sama, semoga M itu adalah Mahfud MD ya. Kenapa? Saya pikir Pak Jokowi ini kelihatannya tidak mau kecolongan lagi, seperti peristiwa 2016 yang sebenarnya dia sudah siapkan menjadi cawapresnya Pak Jokowi, mendadak batal diganti oleh wakil presiden kita sekarang. Jadi dia sudah atur sedemikian rupa, sebenarnya udah jauh-jauh hari nih, supaya bagaimana caranya Mahfud itu bisa jadi cawapresnya Pak Ganjar. Kenapa? Supaya untuk mengimbangin Pak Ganjar. Pak Ganjar kan juga memang dia orang PDIP, dia punya karismatik. Nah, tapi Pak Mahfud ini kan dia adalah orang yang sudah lama di dalam pemerintahan, orang yang lama, berani, vokal. Nah, figur kayak Pak Mahfud ini adalah figur yang cocok untuk mengimbangin Pak Ganjar gitu. Yang satu muda, karismatik gitu kan. Dan yang satunya lagi seorang birokrat yang sudah lama berkecimpung di dunia politik gitu kan, dari DPR, Mahkamah Konstitusi sampai di menteri gitu kan, berapa kali. Nah, ini yang saya lihat kombinasi yang cocok untuk kemajuan Indonesia ke depan. Kemarin kan juga Mahkamah Konstitusi membuat kejutan ya, walaupun di bagian pertama itu orang mengira bahwa, dan sudah senang bahwa usia capres itu adalah tetap 40 tahun. Tapi setelah break, akhirnya muncul keputusan lain bahwa asalkan sudah pernah menjadi kepala daerah. Nah, orang sudah menduga-duga nih, wah Gibran nih jadi cawapresnya Prabowo. Namun ternyata di keputusan itu juga disebutkan bahwa perlu legalisir lagi lah bahasa sederhananya dalam bentuk undang-undang. Jadi tidak mudah rupanya jalan Prabowo untuk meminang dari Gibran. Sementara Anies Baswedan kan sudah punya cawapres, yaitu Caimin. Nah, ini kita sambil menunggu pengumuman dari Prabowo, cawapresnya siapa, bagaimana memandang peta persaingan dari pesta demokrasi nanti? Kan sudah nggak ada incumbent nih, Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan diri lagi karena memang nggak boleh menurut konstitusi. Saya sih lihat ini Jokowi ini sedang menaruh bakal cawapresnya di dua kubu, baik yang di Ganjar maupun Prabowo. Gibran ini sebenarnya bait bagi saya, ini analisa warung kopi ya. Analisa warung kopi. Warung kopi kan yang penting kopinya asli kan. Kopinya asli. Ada jajanan pasar. Betul. Mantap dah itu. Nah, jadi warung kopi biasanya enak-enak nih makanannya. Nah, itu Gibran itu hanya bait saja, pemancing aja. Kenapa? Karena kita tahulah. Umpan maksudnya. Ya, umpan saja. Kita tahu bahwa demokrasi kita ini sudah didominasi oleh hegemoni parpol. Hegemoni parpol artinya parpol merasa yang punya hak untuk menentukan siapa pemimpin yang akan diusung, bukan rakyat. Nah, Jokowi kalau kita sering lihat ya di video-video dia di mimbar-mimbar, kalau dia bicara ya di projo khususnya, itu dia selalu bilang yang punya suara tuh rakyat, yang menentukan tuh rakyat. Itu sebenarnya dia menunjukkan bahwa siapapun pemimpin itu harus mendengar suara rakyat. Jadi jangan lagi didominasi oleh parpol. Makanya saya udah duga nih, Gibran ini hanya bait. Pertama, kenapa? Usia dia masih terlalu muda. Masa dari baru dari wali kota, belum 2 tahun tiba-tiba mau jadi cawapres. Saya rasa enggak. Ini sebenarnya untuk gertak saja, supaya akhirnya gertak dari Pak Jokowi. Ya, gertak saya udah Jokowi lah, gertak supaya akhirnya dari kubunya Ganjar ini mengambil Mahfud. Karena emang saya sudah dapat ini juga info bahwa tadinya bukan Pak Mahfud. Dari A1 apa A3 atau A4 nih? Ini A10 lah. Masih jauh dari A1 dong. A10 lah gitu. Oke. Nah, jadi itu sih saya lihat muncul sebenarnya inisialnya tadi SA gitu kan. Nah, tiba-tiba SA itu siapa itu?
SA salah satu mantan ketua umum salah satu ormas Islam terbesar lah. Nah itu, oke. jadi yang muncul itu. Nah, kan apalagi kita tahu Pak Mahfud ini kan tipikal vokal. Orang vokal tuh nggak disukai oleh parpol-parpol saat ini, nggak ada yang suka. Maksudnya keberaniannya. Keberaniannya Oke. susah diatur. Tapi kalau orang ini vokal untuk keberanian kan kita harus dukung kan. Ini yang disukai oleh rakyat. Nah inilah yang gap antara maunya parpol sama maunya rakyat, ini ada gap di situ. Nah Jokowi harus memikirkan strategi gimana caranya orang yang diinginkan rakyat itu tanpa dukungan dari parpol, itu caranya gimana bisa masuk supaya menjadi pemimpin. Ya, walaupun nanti juga pencalonannya lewat parpol ya. Walaupun dari parpol Nah, gitu. kalau persaingannya yang akan terjadi ini 1 putaran atau 2 putaran nih nanti nih? Wah itu susah nih karena dua-dua nih kuat ya, tiga orang nih, 3 pasangan ini kuat. Jadi saya harapannya sih kita sebagai rakyat biasa gitu ya, kita tahu lah anggaran pemilu kan besar. Kita sih maunya 1 putaran aja supaya menghemat anggaran juga. Ya, terlepas dari masalah anggaran lah, kan Ya, gitu ya. Tentu bisa diprediksi atau kita coba prediksi lah begitu ya. Ya. Kira-kira yang akan keluar kalau misalnya ini adalah terjadi 2 putaran, yang akan angkat koper pertama tereliminasi pasangan yang mana nih? Saya sih duga ini Anies Cakimin yang akan koper duluan itu. Oh, duluan Akan duluan. keluar out Akan gitu duluan. ya. Kenapa? Heeh. Karena harapannya Anies adalah sebenarnya kan dia dapat suara dari kalangan NU. Kalangan NU melalui Cakimin adalah ketua umum PKB. Yeah. Tapi yang kita harus sadar adalah orang-orang NU belum tentu semua orang PKB. Iya. Banyak juga orang partai lain, PDIP, Gerindra gitu kan. Oh, ada di berbagai partai lah. Ada berbagai lain Partai, ya. dan ingat KNU itu adalah Islam yang moderat. Islam yang moderat. Jadi memang susah untuk mendukung seorang calon yang memang secara ideologis itu agak berlawanan gitu. Itu sih pandangan saya. Nah, kalau begitu, kalau terjadi 2 putaran kan sudah diprediksi nih. Abang nih prediksi bahwa Ya. yang keluar adalah pasangan Anies Caimin. Ya. Tinggal berarti pasangan Prabowo dan pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya. Nah, yang akan jadi juaranya siapa ini? Kalau saya Ganjar Mahfud dong, harus dong. Ini saya pertama satu anak muda Pak Ganjar gitu kan, Pak Mahfud vokal. Nah ini harapan saya Indonesia kan maju nih melalui 2 orang ini. Seperti itu ya. Ya.